Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, salam sehat selalu. Selamat berpuasa bagi umat muslim, bagi yang non-muslim semoga tetap semangat juga. Mohon maaf karena kita online dan boleh ya dalam rangkaian perkuliahan itu 25%-nya boleh online. Apalagi bulan puasa, Ibu udah nanya ke Bu Madiawati Latif juga boleh. Oke, baik, kita akan bahas tentang pengujian hipotesis sebelum kita masuk ke software PAS-nya. Nanti Ananda siapkan laptopnya masing-masing. Kita coba untuk menguji normalitas data, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Namun sebelum itu, karena ada kata-kata menguji di situ, maka kita perlu tahu konsep dan teori tentang uji hipotesis. Oke, untuk dasar-dasar uji hipotesis, ini udah Ibu share belum ya? Materi ini untuk Udah, Bu. dibaca? Sudah ya? Untuk nge-share ke grup belum, Bu? Oh gitu ya, belum ada ya. Baru R1 yang Ibu share ya. Atau ke Akbar Ibu share waktu itu ya? Belum ada, Bu. Oh belum ada ya? Oh berarti R1, baru R1. Oke, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita memiliki banyak dugaan. Nah, dugaan-dugaan ini jika bersifat ilmiah, itu bisa kita lakukan pengujian hipotesisnya. Dan ini tentu saja bisa untuk menunjang penelitian yang sedang kita lakukan, karena jika suatu dugaan atau hipotesis itu sudah melewati prosedur statistika, itu akan lebih diakui dan lebih diterima oleh halayak ilmiah ya. Maksudnya kalau komunitas ilmiah seperti di seminar nasional, seminar internasional, kemudian ada lagi kayak webinar. Kalau misalkan kita tidak menggunakan uji hipotesis, lalu mencantumkan hasil penelitian berupa teori, dugaan, itu kurang diterima kalau tanpa uji hipotesis. Tapi kalau kita cantumkan uji hipotesisnya, dan itu ada banyak ya, uji hipotesis ini tergantung kasusnya juga, itu akan lebih diterima oleh komunitas ilmiah. Dan di sini untuk menunjang dari hipotesis tentunya harus ada data, baik itu data yang primer kita kumpulkan sendiri ataupun data sekunder yang dikumpulkan oleh pihak lain yang sudah dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat, contohnya BPS ya. BPS kan gudang data, ada banyak data di situ. Bisa kita pilih berdasarkan sektor apa yang ingin kita teliti dan ingin kita uji dugaan atau hipotesisnya. Dan uji hipotesis ini biasanya didasarkan pada aturan kejadian langka dan jika di bawah asumsi yang diberikan, maka peluang kejadian tertentu sangat kecil, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tersebut tidak benar. Nah, di sini ada konsep probabilitasnya karena akan muncul di setiap uji hipotesis itu p-value atau peluang untuk menolak atau menerima suatu hipotesis. Nah, biasanya kalau di software itu sudah ada langsung, kalau di SPSS itu di kolom SIG, maksudnya gini, apakah signifikan atau tidak, alias bermakna atau tidak hipotesisnya berdasarkan atas p-value yang ada di kolom itu. Makanya SPSS memberi nama SIG ya. Tapi kalau software PAS, itu langsung, misalnya kita menguji normalitas, maka di situ akan muncul P normal, peluang normal datanya. Nah, sebenarnya sebelum kita lakukan yang kemarin itu ya, ke data yang normal itu, kita harus tahu dulu nih bagaimana caranya menentukan atau mendefinisikan bahwa data yang kita gunakan itu distribusinya normal atau tidak. Nah, itu adalah dengan uji hipotesis atau pengujian normalitas data. Nah, ini pengujian normalitas data ini salah satu dari sekian banyak uji hipotesis.
Nah, di sini kan contoh kasus ya, ada Babcock dan Mars tahun 2010 ingin mengetahui durasi waktu belajar mahasiswa setiap minggunya. Untuk itu mereka mengkaji hasil survei pada tahun 2003 sampai 2005 dan ditemukan bahwa min atau rata-rata waktu belajar mahasiswa pada tahun tersebut adalah mu sama dengan 14 jam per minggu. Nah, misalkan seorang peneliti ingin membandingkan waktu belajar antara mahasiswa sekarang dan mahasiswa pada tahun 2003 sampai 2005 dengan mensurvei 50 mahasiswa secara acak dan diperoleh ternyata waktu belajar mereka per minggunya adalah 12,5 jam. Jika simpangan baku populasi sigma sama dengan 4,8 jam per minggu, apakah dengan menggunakan hasil penelitian tersebut kita bisa simpulkan bahwa waktu belajar mahasiswa turun atau menurun? Jadi di sini ada hasil survei, itu mu-nya 14 jam, kemudian ada hasil pengambilan sampel, ya, yang biasanya kita kenal dengan penelitian. Jadi ketika meneliti, kita kan nggak mungkin nih mensensus atau memasukkan semua anggota populasi, maka kita ambil sampel, diperolehlah rata-ratanya 12,5 jam. Nah, simpangan baku populasinya adalah 4,8 jam. Jadi diujilah apakah ini hipotesis ini ya, waktu belajar mahasiswa dianggap diduga menurun. Kenapa di tahun yang sudah lampau itu 14 jam, kenapa pas diambil sampel cuma sekarang ini 12,5 jam gitu ya. Nah, itu contoh hipotesis. Tapi kita belum bahas ini nih, kita belum bahas ini. Kita langsung masuk ke uji normalitas. Uji normalitas data itu kita perlu tahu dulu nih. Ini kan kurva normal ya. Ini kita uji untuk bukan belum tahu nih ya datanya normal atau tidak. Nah, kita masuk dulu ke sini nih sebelum ke situ ya. Ada yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi, uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Nah, hipotesis itu sendiri dalam statistika adalah suatu pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Karena biasanya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menggali informasi mengenai karakteristik populasi secara langsung. Maka kita gunakan data sampel dan melakukan uji hipotesis. Nah, di sini kita masuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini dalam statistika dinotasikan dengan H0, adalah hipotesis yang akan diuji, dan istilah nol di sini menyatakan tidak ada perubahan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan. Hipotesis nol akan diasumsikan benar sampai bukti sampel berkata sebaliknya. Jadi hipotesis nol ini biasanya ditulis dengan kata sama dengan, karena kan tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Jadi kalau tidak ada pengaruh itu biasanya H0, misalkan rho sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh. Kemudian tidak ada perbedaan, berarti populasi satu tidak populasi satu sama, berarti kan tidak ada perbedaan ya. Populasi satu sama dengan populasi 2 itu H0 ya. Jadi perlu diingat H0 itu atau hipotesis 0 itu selalu memuat kata sama dengan di situ atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu ya. Yang penting ada sama dengannya di situ ya. Nah, hipotesis alternatif ini adalah lawan dari hipotesis 0. Jadi jika di hipotesis 0 ini sama dengan, maka si hipotesis alternatif akan menyatakan sebaliknya alias tidak sama dengan. Nah, dinotasikan dengan H1 adalah hipotesis yang berbeda dengan hipotesis 0 atau lawan ya. Kemudian hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang kita cari bukti untuk mendukungnya, yaitu tadi berupa sampel. Nah, di sini hipotesis alternatif ini simbolnya adalah tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, tapi tanpa sama dengan ya. Jadi lebih dari, misalkan tadi ya, hipotesisnya turun nih mahasiswa, maka hipotesis nolnya adalah
karena kan data ini kan masuknya di HA ya atau, H1 ya, maka yang tadi 12,5 itu kita masukkan di HA. Nah, di situ kan hipotesisnya turun. Nah, kita cantumkanlah bahwa, dugaan bahwa, eee, jam belajar mahasiswa setiap minggu, itu kurang dari 14 jam. Nah, untuk lawannya berarti di H0, H0 ini kan sama dengan ya berarti, kebalikannya, H0, jam belajar mahasiswa lebih dari atau sama dengan 14 jam. Jadi, itu adalah contoh H0 dan H1 ya atau ada juga yang menyebutnya H0 dan HA ya. Oke, kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas ini, nah di sini nih tanda-tanda tadi ya. Nah, ini contoh penulisannya. Oke, ini, contoh kasus baru. Seorang peneliti memiliki klaim bahwa sedikitnya 13,5% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2016 berasal dari Cina. Identifikasilah hipotesis nol dan alternatif dari permasalahan ini. Jadi pembahasannya kita gunakan 3 langkah. Yang pertama, klaim awal menyatakan bahwa proporsi wisatawan dari negara Cina yang datang ke Indonesia adalah sedikitnya 13,5% atau 0,135. Klaim ini bisa dinyatakan menjadi P lebih dari sama dengan 0,135. Nah, langkah 2, jika P lebih dari sama dengan 0,135 salah, maka P kurang dari 0,135 benar. Jadi penulisannya bisa pakai sama dengan, bisa juga kayak gini ya. Atau di sini P lawan dari ini ya, P lebih dari sama dengan 0,135, maka H1-nya P kurang dari 0,135 karena simbol atau tanda sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, itu adanya di H0, bukan di H1. H1 ini yang tanpa kata sama dengannya. Begitu juga dengan uji normalitas, maka kita perlu menguji, langsung saja ya kita masuk ke ini. Nah, oh ya, alfa yang kita gunakan adalah biasanya 5% untuk penelitian secara umum. Kita gunakan alfa 5% di sini maksudnya, kita mengakui bahwa ada kemungkinan kekeliruan sebanyak 5% dalam penelitian kita, kan karena nggak mungkin kalau kita ambil sampel itu akan benar 100%, pasti ada error-nya, ada kesalahan gitu ya. Nah, untuk penelitian medis karena menyangkut nyawa manusia, kita perlu alfa itu kecil 1%. Tapi kalau untuk penelitian, seperti rekayasa, teknik dan lain sebagainya, itu cukup 5% saja alfanya. Jadi tidak perlu memperkecil lagi misalkan 1% gitu. Karena memang, penelitiannya kan tidak berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Bisa jadi ada ya hubungannya misalkan untuk, meneliti daya, yang bisa kalau misalkan kita kaitkan secara tidak langsung, kalau misalkan salah-salah menelitinya kan bisa terjadi korsleting yang mengakibatkan kebakaran, mengancam nyawa manusia gitu ya. Tapi di sini tidak langsung kan, tapi kalau kayak medis kan langsung memberikan obat. Nah, itu kan langsung berhubungan dengan nyawa manusia, makanya sampelnya harus banyak kalau memungkinkan, kemudian, harus berkali-kali karena tidak mungkin kita mengeluarkan suatu obat itu, hanya sekali penelitian, sampelnya sedikit, terus kemudian bisa juga kalau misalkan untuk penyakit yang berbahaya, sampelnya tentu susah dicari ya, itu juga harus hati-hati, makanya alfanya 1%. Dengan kata lain, kalau kita mengakui alfa atau kekeliruan itu sebanyak 1% atau 5%, maka, otomatis kalau 1% alfanya, kita hanya, memberikan interval kepercayaan kepada penelitian kita itu sebesar 99%. Atau penelitian kita dapat dipercaya sebesar 99%. Kemudian kalau alfa 5%, berarti kita menyatakan bahwa, hipotesis dalam penelitian kita itu bisa dipercaya sebesar 95%. Interval konfidensinya adalah, 95% gitu ya. Bisa dipahami ya? Ada sampai sini ada pertanyaan? Ananda? Kalau tidak ada, kita masuk ke software PAS-nya langsung.
Apakah dapat dipahami di sini? Bisa, Bu. Oke, kita masuk dulu ke uji normalitas data ya, karena hampir sebagian besar dari uji hipotesis pada statistika itu asumsinya adalah data harus berdistribusi normal. Jadi kalau datanya tidak berdistribusi normal, tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. Atau kalau tidak berdistribusi normal, bisa juga menggunakan statistika non-parametrik. Itu beda lagi uji-ujinya, tidak menggunakan kurva normal, tidak menggunakan Z, ya, tidak menggunakan T hitung, Z hitung, F hitung, tapi menggunakan uji untuk data-data yang tidak berdistribusi normal, yaitu statistika non-parametrik. Tapi kita nanti masuknya di pertemuan mungkin setelah Lebaran ya. Oke, kita masuk ke software PAS. Silahkan Ananda yang standby laptopnya atau menggunakan laptop bergabungnya sekalian dibuka. Yang pakai HP juga bisa buka di ini ya, di mejanya atau di mana. Apakah bisa terlihat PAS-nya? Bisa, Bu. Oke, misalkan kita punya data sebanyak 15 data yang perlu kita uji normalitasnya. Atau 25 lah ya. Oke. Atau kita kaitkan dengan contoh tadi, ini adalah jam belajar mahasiswa dalam 1 minggu. Kita tanya 25 mahasiswa dan beginilah jawabannya dalam satuan jam ya. 20, ada yang 12, kemudian 10. Sekarang Anda sambil mengetik juga agar tidak terlalu ketinggalan ya. Oke, ada 25 dan setiap mahasiswa ini kita tanya, ternyata mahasiswa 1 menjawab bahwa setiap minggu dia belajar 13 jam, mahasiswa kedua belajar 14 jam dan seterusnya sampai mahasiswa ke-25 mereka belajar 11 jam. Oke, selanjutnya kita perlu tahu nih data ini normal atau tidak. Kalau tidak berdistribusi normal, maka tidak dapat dilakukan pengujian tadi. Apakah survei dibandingkan dengan survei tahun 2003 sampai 2005 itu dibandingkan data itu apakah jam belajar mahasiswa saat ini dapat dikatakan menurun gitu ya. Kayak kita blok dulu. PAS ini menyediakan menu pengujian normalitas itu di fitur univariate. Kemudian ini ada normality test di bawah interclass correlation ya. Oke, kita klik. Nah, langsung muncul di sini hasil output-nya. Tapi sebetulnya sebelum kita menguji ini, kita perlu dulu merumuskan hipotesisnya. Hipotesis 0 dari penelitian ini adalah H0 data berdistribusi normal, kemudian H1
data tidak berdistribusi normal. Alfanya 5%. Berarti kan gamma atau interval kepercayaannya itu 95% ya. Karena kekeliruannya 5%. Kita rumuskan kekeliruan ini sebagai 5%. Kemudian berbantuan software ya. Berbantuan software pas 4.03. Oke, tadi outputnya oh ya, kriteria ujinya belum ya. Bentar ya. Kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari atau sama dengan kemudian kita terima H0 jika jika lebih dari 0,05 maka datanya adalah berdistribusi normal. Otomatis kan kalau kita tolak H0 berarti kita terima H1. Kalau ternyata hasil pengujian data ini adalah H0, p-value-nya itu atau P normal, kalau pas menyebutnya P normal ya. P norm dia bilang gitu. P normal ya dia tulisnya tadi ya. Boleh kita ganti menyesuaikan dengan software pas-nya menjadi seperti ini. Jika P normal Oke, kita ulangi analisisnya. Ya. Ternyata ini P normalnya 0,04, kemudian P normal 0,1105, untuk di Lily Force-nya 0,11, dan Jarbera 0,02. Jadi, berdasarkan beberapa uji, di sini ada uji yang kita gunakan, itu ada Saviro-Wheel, kemudian Anderson-Darling, Lily Force, dan Jarbera. Dan 4 uji ini menyatakan hasil yang berbeda. Jadi, menurut uji Saviro-Wheel dan Jarbera, data ini tidak berdistribusi normal ya. Kenapa? Karena P normalnya ini kurang dari 0,05.
0,5, otomatis kan ditolak nolnya, data tidak berdistribusi normal. Namun berbeda dengan itu, Anderson-Darling dan Lilliefors menyatakan bahwa data ini normal karena 0,11 itu lebih dari 0,05, ya kan? Jadi kita berikan kesimpulan. Uji apa tadi? Yang tidak normal Anda? Shapiro-Wilk dengan Jarbera ya, JB. Oke, normalnya tadi kurang dari 0,05. Dan Lilliefors P normalnya lebih dari 0,05. Oke, pertanyaannya, apakah data ini bisa dilakukan pengujian lebih lanjut atau menggunakan uji statistika parametrik? Sebenarnya kalau data yang bagus itu harus semua uji itu normal, menyatakan bahwa dia normal ya. Namun kalau kita mau tetap ya, memaksakan itu tidak masalah, cuma nanti kemungkinan, hasil ujinya aja yang kurang baik ya. Karena kan di sini kan 2 lawan 2 ya, datanya normal menurut Shapiro-Wilk dan Jarbera, kemudian Anderson-Darling dan, Lilliefors tidak normal menurut Shapiro-Wilk dan Jarbera, kemudian menurut Anderson-Darling dan Lilliefors itu normal. Jadi ada data ini masih diragukan sebetulnya ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi data yang seperti ini? Nah, kayak gini ya. Kita tambah sampelnya. Bisa jadi setelah ditambah sampelnya menjadi normal semua. Atau kalau kita mau tetap analisis juga, pengujian pakai Z hitung gitu ya, lebih lanjut tadi ya. Apakah pakai one sample t-test, itu bisa karena ada 2 uji yang menyatakan dia berdistribusi normal. Namun Ibu akan buka contoh data yang semuanya menyatakan bahwa dia normal ya. 4 uji tadi menyatakan bahwa dia, normal.
Wah, nggak di ini ya, nggak disimpan kemarin ya. Oke, kita cobakan data lain ya. Cobakan data lain, misalkan di C kita ketik. Ini data sembarang, tidak ada temanya. Bu, maaf Bu. Ya, Nggak ada Bu. apanya? Oh Share iya, screen belum Ibu share ya? ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, kita ketik di C, di kolom C maksudnya. Kita cobakan 30 data. Sudah 30 ya. Oke, selanjutnya kita uji normalitasnya tadi. Nah, di sini datanya malahan tadi ya, kalau yang tadi kan Safiro dengan Jarbera tidak normal, data yang kolom A ya. Anderson Darling dan Lilliefors normal. Kalau ini malah yang tidak normal itu berdasarkan uji Safiro dengan Anderson Darling, kemudian menurut Lilliefors dia normal, dan menurut Jarbera dia normal. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kalau misalkan Ananda mau melanjutkan penelitian, berarti Ananda ambil yang menyatakan bahwa data Ananda ini normal. Walaupun di sini ada perdebatan masih ya. Ada yang menyatakan bahwa boleh dilanjutkan penelitiannya dengan data yang ada jika salah satu saja sudah menyatakan normal. Ada yang menyatakan bahwa kalau bisa empat-empatnya gitu. Kalau bisa ditambahkan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang fiturnya ada di software SPSS. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Namun kalau seandainya biaya terbatas, misalkan Anda sudah terlanjur nih ya melakukan penelitian dengan data pengambilan datanya agak sulit ke daerah terpencil misal, dan kalau mau menambah sampel lagi itu agak sulit, pakailah yang menyatakan bahwa data Ananda itu normal. Misalkan di kasus ini berarti gunakanlah hasil Lilliefors ya dan Jarbera karena di sini menyatakan P normal yang lebih dari 0,05. Kemarin tuh waktu Ibu latihan data dengan R1 itu normal semua di sini. Cuman datanya nggak Ibu simpan ternyata ya. Oke lah kalau gitu sampai sini aja. Apakah ada pertanyaan? Sebelum ditutup Ibu kasih tugas. Silahkan Ananda uji data ini di kolom E, tugas ya. Dengan langkah-langkah yang sama seperti ini ya, Ananda print screen ke Word jawabannya.
Oke, di sini ada A dan B. A itu NIM, 2 angka terakhir NIM. Kemudian tinggal dikali ya kalau yang dikali. Berarti ini A, misalkan 1, NIM-nya berarti 01. Kalau NIM-nya 13 berarti atau 14 ya. Berarti 14 di sini B-nya adalah 41 ya. B41 kemudian kalau A ditambah B tinggal ditambahkan 2 angka terakhir NIM ditambah kebalikan 2 angka terakhir NIM, kemudian A kali B berarti dikalikan A dan B-nya ini. Datanya ada 30. Silakan Ananda buat uji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak dan ikuti ke prosedur ini, langkah ini. Jadi kalau seandainya alfanya kita gunakan 1%, tinggal diganti di sini. Kriteria ujinya, pembandingnya adalah 0,01. Kalau kita gunakan 10% alfa, maka di sini berubah jadi 0,1. Namun biasanya untuk penelitian umum itu yang digunakan adalah 0,05. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ini jawabannya silahkan nanti di print screen. Misalkan tadi yang ini ya, yang data A, kolom A. Boleh Ananda ketik ulang di Word, boleh juga ini aja yang Ananda langsung print screen. Iya, biasanya print screen ya. Normality test. Nah, kayak gini kan. Ini ditaruh di bawah sini. Nah, terus ini di print screen, pindahkan ke Word. Maaf Bu, boleh lihat datanya lagi dah. Bentar, bentar, bentar. Ibu lagi nyontohin kopasnya. Oke, ini ya. Contoh dipindahkan ke Word. Nah, jadi layout-nya landscape aja karena biar terbaca ya, Nanda. Tulis nama di sini. Boleh tulis namanya di bawah, nama, NIM. Nama dan NIM aja cukup, karena kan kita cuma pakai nama dan NIM saja tadi. Oke, Ibu ulangi share datanya ya untuk tugasnya. Ini sudah dipahami ya, nanti tugasnya dikumpul via Word, file Word atau Doc, atau bisa ini ya, bisa di PDF-kan boleh. Tapi tentunya harus sesuai dengan NIM-nya masing-masing. Jangan pakai NIM orang. Ini tadi datanya. Ada 30 ya. Yang mana yang belum tadi? Data ke 30 ya. Sudah, Nanda?
Ini sudah bisa dibaca data tugasnya? 30 data. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita selama bulan puasa itu 1 SKS dihitung 30 menit. Baru berjalan 60 menit ya, berarti baru 2 SKS, yang 30 menitnya silakan Ananda baca, itu yang tadi Ibu share tadi ya, yang di awal tentang teori, pengujian, hipotesis, untuk mengisi 30 menit berikutnya ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tugasnya dikumpul di LMS, nanti Ibu buatkan assignment-nya. Paling lambat jam 5 sore nanti karena puasa. Sebenarnya kalau di R1 Ibu cuma kasih waktu sampai jam 2 siang ya. Tapi karena ini bulan puasa, mungkin Ananda lelah, lesu, ngantuk, jadi bolehlah sampai jam 5 sore. Tapi bukan berarti yang terlambat tidak boleh ngumpul, boleh ya, dengan catatan pengurangan poin. Jadi silakan diupayakan mengumpulkan sebelum jam 5 sore nanti tugasnya ini. Ada pertanyaan? Bu, Atau ada tidak. yang mau didiskusikan mungkin? Nah, data yang kita latihan kemarin itu sudah diuji distribusi normalnya, bahwa data itu berdistribusi normal. Tapi kan kemarin karena kita belum masuk ke materi ini, jadi langsung aja diklaim di situ di soalnya bahwa data berdistribusi normal. Kalau misalkan ini berarti kita kan tahu nih dari awal bagaimana menentukan data itu distribusinya normal atau tidak gitu ya. Kalau dia tidak distribusi normal, terus distribusinya apa? Bisa jadi distribusinya kosong. Tulisannya Poisson ya. Bisa jadi distribusinya binomial, bisa jadi distribusinya selain normal lah pokoknya ya, chi-square distribusinya atau distribusi yang lain. Distribusi normal tentunya keadaan data itu seperti keadaan data yang normal untuk dilakukan statistika parametrik, itu maksudnya. Kondisinya memenuhi syarat untuk dilakukan prosedur-prosedur statistika parametrik. Namun kalau tidak normal, boleh pakai non-parametrik, tetap diuji, tetap boleh meneliti, tapi dengan statistika non-parametrik. Minggu depan kita bahas lagi mana saja itu uji statistika parametrik, mana saja itu uji yang statistika non-parametrik. Ada yang mau didiskusikan, Ananda? Bu, boleh lihat data yang ke-30 dah, Bu? Data yang ke-30, oke. Sudah, Bu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Nah, ini ya, untuk 30 menit ke depan, silakan Anda baca ini. Dan di sini yang dicantumkan di dalam PDF ini, yang Ibu barusan share, itu adalah statistika parametrik. Jadi ada Z hitung, ada T hitung, nanti ada F hitung. F hitung itu ANOVA ya. Kemudian ada chi-square untuk tabel kontingensi, dan lain sebagainya. Kita belum masuk ke yang non-parametrik, yang jika datanya ternyata tidak normal nih. Berarti kan tidak boleh nih pakai yang parametrik tadi, menguji apakah jam belajar mahasiswa itu dewasa ini turun dibanding mahasiswa zaman dulu. Nah, itu nggak boleh kalau datanya nggak normal. Misalnya kita menanyakan mahasiswa yang sekarang, ternyata pas kita tes nggak normal nih datanya. Berarti nggak bisa kita uji hipotesis tersebut menggunakan T hitung. Tapi kita gunakanlah yang non-parametrik untuk membandingkan dua kelompok sampel ya. Nanti kita pelajari. Oke, sampai sini ada diskusi lanjutan atau apa? Atau masih bingung atau sudah sangat paham, mengerti untuk bab ini, normalitas ini?
Jika tidak ada, Ibu tutup ya, Nanda. Selamat pagi jelang siang. Oh ya, minta tolong share dulu nih. Untuk presensinya ya. Gini aja, presensinya Ibu klik hadir semua, namun tolong Akbar print screen partisipan dan dikirim ke grup. Ini yang terakhir ini ya. Bukan yang tadi pertengahan, karena ada yang telat tadi ya kayaknya. Tolong di print screen yang hadir hari ini untuk dapat poin. Tapi ini hadir semua atau enggak nih? Kita berapa orang? Sepertinya tidak ada semua, Bu. Hadir semua? Atau Freli ya, tolong Freli print screen, kirim ke grup, jadi yang hadir dapat poin, yang tidak hadir Ibu maafkan, Ibu kasih klik hadir di siakatnya, namun tidak mendapatkan poin. Baik, Bu. Oke, terima kasih Anda semua. Selamat berpuasa sekali lagi. Kemudian selamat beraktivitas di bulan puasa ini, apakah ibadah, apakah membaca Al-Quran, apakah Anda ada kegiatan sosial, atau kegiatan lainnya yang sifatnya positif tentunya, silahkan. Kalau yang mau rebahan juga silahkan. Semoga kita lancar semua ibadahnya. Selamat pagi jelang siang. Selamat siang ini ya. Selamat siang Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.